adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya nih? Lose selalu mengharapkan supaya adik-adik yang ada di rumah semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, hari ini suatu sukacita terbesar karena kita boleh ketemu lagi ya. Walaupun sampai saat ini ibadahnya masih tetap online ya, tapi nggak apa-apa ya. Adik-adik tetap semangat. Nah, untuk keadaan seperti ini, apa sih yang adik-adik rasakan? Apa yang seharusnya adik-adik lakukan di masa-masa wabah corona ini? Nah, sebagai anak Tuhan, nah mari yuk sebaiknya kita tetap bersabar. Dan nomor satu yaitu berdoa. Berdoa terus supaya Tuhan mampukan kita semuanya untuk bisa melewati masa-masa yang sulit ini. Nah sekarang yuk Lose mau ajak adik-adik semua yang ada di rumah, kita hari ini mau bersukacita, kita mau memuji Tuhan. Yuk kita sama-sama adik-adik bangkit berdiri semuanya, kita nyanyikan, kita bertemu lagi. Oke? Yuk kita nyanyikan dengan semangat ya adik-adik ya. Yuk. Boleh bertepuk tangan ya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling memaafkan. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Kita nyanyi sekali lagi ya. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Kita bertemu lagi untuk puji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling memaafkan. Kita bertemu saling menyembuhkan. Puji Dia, glory haleluya, puji namanya. Tetap sambil berdiri, yuk kita berdoa sama-sama ya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan di hari ini, di siang ini kami boleh kembali bersama-sama berkumpul Tuhan. Walaupun adik-adik ada di rumah dan Lose ada di sini, Tuhan masih boleh memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama-sama. Hari ini Tuhan, kami mau datang, kami mau memuji Tuhan, kami mau bersorak-sorai untuk menyambut Tuhan. Biarlah ibadah pada siang hari ini boleh berkenan di hati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik masih tetap berdiri ya, karena kita akan kembali memuji Tuhan. Nah adik-adik, sekarang adik-adik boleh bernyanyi sambil bertepuk tangan, sambil bergoyang-goyang. Pokoknya hari ini kita mau sukacita ya,
sukacita memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah baik sama kita. Tuhan senantiasa menyertai kita hari lepas hari. Oke, kita nyanyikan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Yuk, boleh sambil bertepuk tangan ya. Kita nyanyikan dengan semangat. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Sekali lagi ya, kita nyanyikan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, Allah ditinggikan dengan sangkakala, Allah ditinggikan dengan sorak-sorai, bersoraklah bagi Tuhan, bersoraklah bagi Tuhan, biar sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan tinggi. Nah, adik-adik sekarang boleh duduk. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan persembahan. Nah, karena ibadahnya masih online, jadi persembahannya ada 2 cara. Nah, yang pertama, adik-adik boleh persembahannya dikumpulkan dulu. Nanti ketika saatnya boleh kembali sekolah minggu di gereja, nanti persembahannya adik-adik boleh bawa ya, dimasukin ke dalam amplop. Nah, cara yang kedua, persembahannya boleh titip ke mama atau boleh minta tolong ke mama untuk mentransfernya melalui rekening yang sudah tersedia di sini ya. Nah, yuk sambil kita mempersiapkan persembahan, kita pujikan hidupku bukannya aku lagi. Kita nyanyikan sama-sama yuk. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Sekali lagi ya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Kita berdoa buat persembahan ya. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh masih memberikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan dimanapun itu berada. Tolong Tuhan jadikan kami anak-anak-Mu yang senantiasa menyerahkan hidup kami hanya untuk Tuhan saja. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita senantiasa mengucap syukur ya, karena kita masih diberikan kesempatan untuk
belajar sama-sama firman Tuhan. Nah, firman Tuhan ini sangat penting yang adik-adik untuk pertumbuhan kerohanian kita semua. Nah, untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama nyanyikan "Kami Naikkan Syukur Padamu". Yuk, kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Loseyani. Ya adik-adik, sekarang saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan, membacanya dan kita sama-sama belajar ya. Adik-adik, hari ini judulnya adalah bersyukur dan rayakanlah. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, menyukakan hati Tuhan melalui puji-pujian, dan kami juga sudah menyampaikan persembahan sebagai rasa syukur kami. Sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Kami akan belajar bagaimana bersyukur dan merayakannya Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa dengan sungguh-sungguh mengikuti ibadah ini sampai selesai dan kami mengerti apa yang harus kami lakukan seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, adik-adik duduk dengan nyaman ya. Waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita membaca ya, kita harus konsentrasi dan kita juga tetap sopan di hadapan Tuhan. Adik-adik kita akan membaca firman Tuhan dari Keluaran 13 ya. Keluaran 13 ya, Perjanjian Lama. Adik-adik ya, membuka Alkitabnya Keluaran 13 ayat 17. Memang bahannya ceritanya itu sampai pasal 15, tapi kita akan membaca bagian firman Tuhan dari pasal 13 aja ya, 13 dan nanti ada pasal 15 3 ayat. Pasal 13 juga hanya 6 ayat. Ya adik-adik sudah membukanya. Keluaran 14 ayat 27. Ya, firman Tuhan berbunyi demikian. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya.
Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Fir'aun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka itu sebagai tembok, air sebagai tembok bagi mereka. Lanjut Keluaran 14 ayat 30 ya. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Nah sekarang kita baca pasal 15, adik-adik boleh baca, buka Alkitabnya berikutnya ya, pasal 15 hanya 3 ayat. Ayat pertama. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Nah adik-adik ya kita sudah baca bagian firman Tuhan tentang apa? Ya memang hanya beberapa bagian ya. Hari ini ceritanya adalah lanjutan dari cerita yang sudah disampaikan oleh Lose Agus minggu kemarin ya. Minggu kemarin adik-adik ada yang ingat ceritanya tentang apa? Iya, tentang bangsa Mesir. Ya, bangsa Mesir yang mendapat apa? Tulah dari Tuhan ya, karena rajanya Fir'aun yang sangat kejam terhadap siapa? Terhadap bangsa Israel yang waktu itu hidup di sekitar bangsa Mesir. Mereka diperlakukan tidak baik ya. Raja Fir'aun itu kejam ya. Minggu kemarin terus apa yang terjadi terhadap bangsa Mesir? Ya Tuhan memberikan tulah ya, memberikan tulah ya. Nah, Lose akan lanjutkan ceritanya apa yang terjadi kepada bangsa Israel yang sudah Tuhan izinkan keluar ya, dibebaskan dari perbudakan Raja Fir'aun ya. Oke adik-adik, Lose mau tanya dulu nih. Adik-adik biasanya bersyukur itu ya, mengucap syukur kepada Tuhan, berterima kasih itu untuk apa? Banyak ya, boleh adik-adik sebutkan ya. Saya bersyukur untuk kesehatan Lose. Iya bagus. Saya bersyukur karena meskipun masa pandemi tapi saya masih bisa berprestasi di sekolah. Bagus ya, puji Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Nah biasanya kita juga bersyukur kalau apa adik-adik? Semua orang mengalaminya ya. Kalau kita berulang tahun, bersyukur karena apa? Ya bersyukur karena 1 tahun sudah dilewati, 1 tahun sudah Tuhan tambahkan dan kita siap untuk menjalani tahun berikutnya. Nah biasanya adik-adik ya, di antara adik-adik mungkin ada kalau setiap ulang tahun itu dirayakan ya. Dirayakan kalau tidak pandemi seperti sekarang, adik-adik bisa mengundang teman-temannya ya, beberapa teman. Terus mama, papa atau orang tua kalian di rumah menyiapkan makanan yang banyak, makanan yang enak-enak. Kue ulang tahun itu sudah pasti ya. Teman-teman yang diundang pun adik-adik sediakan topi yang sama atau dikasih apa tuh trompet itu ya. Ya, perlengkapan untuk merayakan ulang tahun. Itu menunjukkan adik-adik bersyukur. Orang tua adik-adik juga bersyukur karena adik-adik berulang tahun. Ya, nah kalau masa pandemi gini mungkin adik-adik juga masih bisa merayakannya ya bersama orang tua di rumah, mama, papa dan saudara kandung aja ya, masih tetap bisa bersyukur ya. Nah adik-adik
Firman Tuhan yang sudah kita baca tadi tentang bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir, terutama raja Mesirnya itu Firaun yang jahat itu ya. Kenapa Raja Firaun membolehkan bangsa Israel keluar dari Mesir? Karena sesudah mendapat tulah itu ya, Raja Firaun berpikir, wah dia takut juga ya. Tuhannya bangsa Israel itu hebat ya, bisa mengingatkan Firaun dengan tulah itu. Akhirnya bangsa Israel keluar ya, keluar dipimpin oleh siapa? Oleh Musa ya, keluar dari tanah Mesir ya, sudah melalui beberapa jarak gitu ya. Sudah bangsa Israelnya udah dengan senang hati keluar. Berapa orang coba adik-adik kira-kira? 5, 10, 100? Iya, lebih banyak dari 100 orang, bisa ribuan ya bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa. Ya, dari mana? Dari tanah Mesir mau kemana? Ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, ke Kanaan. Gampang gak adik-adik membawa ribuan bangsa Israel? Ya tidak gampang, tapi mereka pokoknya saking bersukacitanya ya, mereka cepat-cepat keluar. Raja Firaun sudah mengizinkan mereka keluar. Tapi sesudah dipikir-pikir Raja Firaun ya, memikirkan lagi selama ini mereka bisa mencari untung ya dari bangsa Israel yang hidup di Mesir. Karena diperbudak, disuruh kerja keras ya. Nah kalau mereka pergi, siapa lagi yang bisa diperkerjakannya gitu ya. Akhirnya apa yang dilakukan Raja Firaun? Ya, Raja Firaun akhirnya menyuruh prajuritnya, tentara-tentaranya untuk menyusul bangsa Israel yang sudah jalan mulai agak jauh ya. Mereka sudah mendirikan tenda di perjalanan menuju Kanaan ya. Jadi mereka sudah persiapkan gitu ya. Banyak memang yang dipimpin oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa ya. Tahu nggak bangsa Israel disusul oleh bangsa Mesir? Tahu, ngasih tahu, Musa, ternyata tentara Mesir itu menyusul kita. Wah, Musa akhirnya berpikir, wah kenapa ya? Waduh bagaimana ini? Musa itu memimpin bukan sedikit, tadi Losa sudah bilangnya bukan 100 tapi ribuan. Bahkan ternak-ternak yang seperti, terus mereka juga sedang memasang tendanya harus bagaimana nih? Wah mereka pergi itu kan harus dibereskan tendanya dulu. Ya akhirnya mereka siap-siap untuk meneruskan perjalanannya. Perjalanan jauh ya. Sementara di belakang tentara Mesir mengikuti mereka. Ya kata Musa, tenang, ayo kita lanjutkan perjalanan. Mereka jalan lagi. Jalannya adik-adik kira-kira apa yang terjadi? Jalan terus ya, Musa memimpin bangsa Israel. Ya akhirnya mereka menemui jalan buntu. Jalan buntu karena apa? Kira-kira karena apa ya adik-adik pasti beberapa sudah tahu ya. Ya karena di hadapan mereka adalah laut. Laut apa adik-adik? Laut Teberau. Ya, wah bagaimana ini? Bangsa saya di belakang segini banyak ya harus melewati laut ini gitu ya. Adik-adik kalau kita ke pantai ya airnya itu segimana dalamnya? Ada semata kaki ya. Semata kaki itu kalau di pantainya. Tapi kalau kita terus ke tengah dalam ya. Begitu juga yang dihadapi oleh bangsa Israel ya. Tidak mungkin membawa ternak masuk ke dalam laut. Wah mereka bingung bagaimana ini. Mungkin beberapa sudah bertanya-tanya sama Musa. Bagaimana ini? Itu tentara Mesir sudah dekat. Aduh belum lagi mereka pakai kuda. Pasti lebih cepat dari kita gitu ya. Ya akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Iya Tuhan Allah menolong bangsa Israel. Tuhan menyuruh Musa untuk mengetokkan tongkatnya ke Laut Teberau. Dan apa yang terjadi adik-adik? Iya betul, tadi sudah kita baca ya. Air di kiri dan di kanannya menjadi apa?
menjadi seperti tembok ya. Adik-adik bayangkan ya kalau kita berjalan di tengah-tengah tembok 2 bangunan tuh ya, jalannya misalnya kecil lah ya, tembok tinggi. Terus di sebelah kiri juga tembok tinggi. Nah kurang lebih seperti itu. Tapi ini air bukan tembok. Temboknya bisa terangkat gitu ya. Terangkat ke atas airnya. Dan tidak membasahi bangsa Israel ya. Jadi orang Israel itu bagaimana? Ya bisa turun ke dasar laut itu ya, kering, yang kering. Sementara di belakang pasukan Mesir ya, dan yang diutus oleh Raja Firaun sudah semakin dekat. Ya bangsa Israel terus menyeberangi laut. Bangsa Israel berhasil melewati laut Teberau ya. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan kering, mereka selamat. Nah sementara prajurit-prajurit ya, tentara-tentara Mesir yang diutus oleh Firaun itu ada di dalam laut ya. Kan sempat menyusul tuh ya, udah masuk ke dalam laut. Dengan kudanya, dengan kereta-keretanya, tiba-tiba airnya menutup kembali. Jadi yang tadinya untuk bangsa Israel itu terangkat seperti tembok gitu ya. Waktu prajurit Israel masuk ke dalam laut itu, airnya tiba-tiba menutup. Apa yang terjadi kepada mereka? Ya mereka tertutup, tenggelam di dalam air ya. Semuanya mati. Tadi kita sudah baca, tidak ada yang tersisa, semuanya meninggal. Ya, dan bangsa Israel yang dipimpin Musa dari seberang laut sana melihat bagaimana bangsa Mesir tenggelam. Ya, roda-roda keretanya itu mulai naik ke atas tanpa orangnya tenggelam. Wah, mereka mengagumi pekerjaan Tuhan, pertolongan Tuhan atas mereka ya. Bersyukur. Ya, kalau bersyukur bagaimana adik-adik? Bersyukur apakah sedih? Tentu tidak. Waktu kita bersyukur untuk umur yang Tuhan tambahkan, ya wah kita senang ya, undang teman-teman, kita merayakannya. Sama bangsa Israel juga gitu merayakannya, puji Tuhan, terima kasih Allah gitu ya, merayakannya. Hari ini kan judulnya yaitu bersyukur dan merayakan. Merayakan apa? Ya merayakan apa yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Sudah menolong dari kejaran bangsa Mesir ya. Minggu lalu sudah diceritakan, sudah membebaskan dari perbudakan. Tapi tiba-tiba Raja Firaun berubah pikiran, kejar gitu ya. Enggak mau rugi Raja Firaun. Tapi Tuhan menolong bangsa Israel. Dan bangsa Israel merayakannya ya. Wah di seberang laut Teberau itu mereka menari-nari, bersyukur kepada Tuhan ya. Nah adik-adik, kita bisa belajar dari bangsa Israel yang sudah ditolong oleh Tuhan lepas dari kejaran tentara Mesir ya. Nah kita sebagai orang-orang Kristen juga ya, kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa ya, kita sudah diselamatkan, kita percaya keselamatan itu sudah jadi milik kita. Ya minggu kemarin aku sudah tanya siapa yang belum percaya, ayo berdoa ya, percaya kepada Tuhan dan keselamatan itu milik kita. Nah adik-adik, tapi biasanya ya kita sudah mengaku orang Kristen percaya kepada Tuhan, tapi hanya bisa bersyukur kalau hal-hal yang baik-baik saja, bersyukur ya. Nah misalnya bersyukur dari sakit gampang ya. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan saya sudah sembuh. Ya, misalnya dari kesulitan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong. Tapi waktu Tuhan izinkan pergumulannya terjadi, kesusahan terjadi, kesulitan, apakah kita bisa tetap bersyukur adik-adik? Pikir-pikir dulu ya sebelum menjawab. Benar enggak? Saya bisa bersyukur waktu harus menghadapi kesulitan. Ya seharusnya kita bersyukur karena kita percaya Tuhan menyertai kita terus. Seperti Tuhan menyertai bangsa Israel ya. Jadi waktu ketemu kesulitan tidak bisa menyeberangi laut Teberau, Tuhan siap menolong seperti Tuhan siap menolong kita. Ya, nah adik-adik yang kedua ya, selama pandemi ini adik-adik tentu ya kesulitan terasa sekali ya. Mungkin adik-adik yang sudah mulai agak besar juga bisa merasakan orang tua kita juga ya harus merubah kebiasaan-kebiasaan ya.
supaya kita bisa tetap bertahan, mencukupi segala kebutuhan kita. Meskipun lebih sulit lagi untuk mendapatkan pendapatan ya, penghasilan pekerjaan mungkin tidak seperti dulu. Nah adik-adik boleh sharing sama mama papa ya, kesulitan-kesulitan apa yang paling susah untuk dihadapi gitu ya. Terus kalau udah sharing diapain adik-adik? Iya ini sulit banget kata mama, kata papa adik-adik. Ya kita bawa di dalam doa, kita serahkan kepada Tuhan dan minta Tuhan menolong kita ya. Kan kita percaya Tuhan akan menolong kita seperti Tuhan juga menolong bangsa Israel ya. Nah adik-adik mungkin sekarang kita masih menghadapi kesulitan. Tapi coba adik-adik pikirkan lagi ya, ingat-ingat apa saja yang pernah adik-adik dan orang tua adik-adik ya alami. Mungkin kesulitan-kesulitan ya, ingat-ingat waktu merasa sulit tiba-tiba Tuhan memberikan jalan keluar. Ya, ya pasti banyak ya. Kalau adik-adik mengingat apa yang sudah Tuhan lakukan, pertolongan Tuhan dalam kehidupan adik-adik dan keluarga, boleh diceritakan kepada teman-teman ya. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum bisa mendapat jalan keluar ya dalam kesulitan mereka. Jadi kita tidak terus-menerus mengeluh, bersungut-sungut dan merasa gagal. Terus apalagi mau bersyukur ya. Tapi kita percaya Tuhan menolong. Oke adik-adik, firman Tuhan hari ini selesai. Kita akan berdoa. Tapi sebelumnya adik-adik ada satu ya seperti biasa ayat hafalannya ya. Dari Mazmur 105 ayat 2. Adik-adik boleh lihat di Alkitab. Mazmur 105 ayat 2. Ayat hafalannya gampang sekali ya. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Mazmur 105 ayat 2. Kita ulangi sekali lagi. Mazmur 105 ayat 2. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali Tuhan kami mengucap syukur. Mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami boleh diingatkan lagi melalui kejadian yang dialami oleh bangsa Israel yang sudah dibebaskan dari perbudakan. Bahkan dibebaskan dari kejaran bangsa Mesir. Dan mereka boleh selamat di seberang Laut Teberau. Terima kasih kami juga boleh belajar untuk bersyukur untuk pertolongan Tuhan kepada kami tiap-tiap hari. Semua yang kami nikmati, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Itu karena Tuhan yang memberikan untuk kami. Ajari kami untuk bisa mengucap syukur dalam bukan hanya untuk hal-hal yang menyukakan kami. Tapi kami juga mau belajar bersyukur dari semua kejadian yang Tuhan izinkan. Kesulitan-kesulitan yang Tuhan izinkan kami hadapi dan jalani. Dan kami percaya Tuhan yang akan menolong. Kami menyerahkan setiap keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Kesulitan-kesulitan kami sekeluarga, kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan menolong seperti Tuhan menolong bangsa Israel. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, dadah, selamat siang.